Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami berdua di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyajikan satu kisah horor untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia, tentunya kami harapkan seperti itu ya Bang Jalo ya. Dan tidak usah panjang lebar, langsung saja ke cerita. Mengisahkan sebuah peristiwa horor yang terjadi di tahun 90-an, 90 sekian lah. Dan saat itu Mas Cipto masih anak-anak. Jadi gimana ya, namanya orang kampung, kadang sesuatu hal, entah urusan masalah yang berkaitan sama jualan, yang sama misalnya aset-aset itu kadang tidak tertulis bro, tapi berdasarkan omongan lisan kepercayaan. Contohnya misalnya situ punya kakek nenek, terus kemudian ada omongan nanti ini kebun yang sebelah sini tuh jatahnya kamu, jatahnya si Pardi, jatahnya si Rustam. Wasiat seperti itu kan. Tapi dia juga punya anak, ya kan. Cuman karena sihnya sama orang dua itu, nah terus dia tuh yang ngerawatin, akhirnya jatuh haknya ke yang tadi yang ditunjuk. Namun berikut tahun, ya ketika ya awal-awal mereka tidak membutuhkan, ketika mereka sudah mulai butuh, sudah mulai mengungkit asli hak waris sebenarnya itu seperti apa, dan mempertanyakan legalitasnya, terus suratnya mana, karena berdasarkan lisan akhirnya kan ya susah. Wasiat susah. biasanya ada saksi. Betul, ya kan. Kalau ada saksi pun dulu yang saksinya juga udah meninggal, gitu, ya kan. Saksinya meninggal, terus ya tadi nggak ada oret-oretannya, nggak ada hitam di atas putih. Ini kisah juga dialami oleh seorang tua. Ya sebut saja namanya Ki Waryem. Nyi Waryem maksud saya, Nyai Waryem. Jadi ketika Waryem muda, Waryem itu pernah ngerawatin seorang tua, kakek nenek bro. Kakek nenek itu ya ditinggal sama anak-anaknya, karena anak-anaknya itu ya sudah jauh lah, sudah berkeluarga ya masing-masing ada di kota yang jauh-jauh. Terus nggak ada yang ngerawatin, malah bisa dibilang kadang sering gerentes, sering ada pengerasa, sering resula gitu kan. Itu bahasa Jawa semua ya. Iya, sering dia itu menggerutu, kadang diomongkan sama jiwa. Ya mengeluh, karena apa? Saya itu anak berapa anak ya, saya lahirkan, saya gedekan, saya kasih pendidikan supaya kayak orang-orang. Giliran sudah pada jadi orang, sudah pada dewasa, sudah pada mulia, lupa sama orang tua. Nggak satu pun yang mau bareng sama orang tua, merawat orang tuanya. Iya, nggak mau ada yang merawat sama orang tua dengan alasan ini itu nggak bisa ditinggalkan, di sana juga punya keluarga baru. Ya memang konsepnya memang begitu sebenarnya. Kalau kita iya, namun kan harusnya gitu kan, masih tetap harus ada yang merawat orang tua. Dan sesuatu itu nggak semua berupa materi, mereka butuh anak yang memang mendampingi, namanya orang tua, teman ngobrol, walaupun membosankan tapi orang tua itu butuh teman ngobrol, ya kan. Ada yang nemenin, kalau misalnya sakit ya yang jauh sih paling ngirimin uang buat bayar orang supaya ngerawatin, ya itu semuanya akhirnya sekali dua kali masih bisa diterima oleh bapak. Ya bapak sama kakeknya tadi ya sebut saja namanya Ki Slamet.
Slamet sama istrinya masih bisa diterima. Itu orang mulia, orang punya lah ya bro, di kala itu, di zaman dahulu itu, di kampung tersebut. Namun setelah 1-2 kali terus respon anak-anaknya ketika mereka butuh pengen dirawatin sama anak-anak, tetap yang datang itu cuman uang. Kami nggak mengharapkan itu. Kalau cuman untuk uang, berobat dan lain-lain, saya punya kebun, saya punya sawah, saya punya ternak. Akhirnya sudah mereka kirim, tetap mau nyampe ke rumah, entah lewat vessel, lewat apa ya kan, tapi tidak pernah dipakai itu. Nah mereka itu sama anak tetangga namanya Warim muda itu sayang sama si Warim orangnya nurut, jujur. Itu akhirnya semua hal yang berkaitan dalam urusan rumah, terutama ya kesehatan mereka berdua yang semakin rapuh, semakin menua, itu yang diurus sama si Warim muda. Iya, sama si Warim muda, bakti di keluarga tersebut bro. Dan dia itu sudah dianggap sama ya Abah Slamet sama istrinya kayak anak sendiri. Dan setiap kalau misalnya ada sakit keras yang sakit kan kadang-kadang begitu ya bro, sampai ngikut, sampai kadang-kadang dia itu udah merasa saya mungkin besok nggak ada lagi. Nggak istrinya, nggak suaminya selalu ngomong, ini ya kamu ya dengerin. Bahkan kadang-kadang juga ada saksi tetangga begitu ya, ngomong kalau rumah ini nanti buat kamu, rumah ini sama pekarangan ini yang depan itu buat kamu, karena kamu yang ngurusin saya, sudah saya hadiahkan buat kamu. Begitu bro, hibahkan. Iya dihibahkan, cuman ya enggak tertulis. Akhirnya waktu berganti, tahun berlalu, kedua orang tersebut malah hampir bersamaan meninggalnya. Beruntun. Jadi kalau istilah Jawa kayak kelayu. Nah istrinya meninggal, ada kesedihan mendalam dari suaminya kayak di sini 40 hari nyusul begitu bro. Ya saat itu anak-anaknya ya ada yang datang nyamperin pulang sampai acara selamatan, acara tahlil itu selesai, terus mereka berangsur satu persatu dengan kesibukan yang lain, dan mereka tidak ada yang mempertanyakan masalah ini rumah itu bagaimana. Katanya lah ini gimana, kata si Warim muda waktu itu ya, ini gimana masalah rumah, walaupun kuburan bapak Simba itu belum kering, ya masih basah, tidak pantas, tapi ini kan orang lain. Iya saya orang lain. Terus bagaimana Pak Bu itu ngomong sama anak-anaknya, katanya lawung cuma tanah segitu, paling rumah-rumah dulu, kami udah punya tempat tinggal masing-masing, sudah ndak usah dipikirkan, kamu tungguin aja. Nah bapak dawuhnya gimana? Itu ngomongnya gimana bapak sama ibu? Iya itu sih katanya buat yang rawatin kan kamu ya. Ya sudah buat kamu. Itu ngomongnya seperti itu. Anak-anaknya memang enggak banyak dan mereka sibuk, orang sudah mapan semuanya bro. Sayangnya enggak tertulis juga itu. Ya enggak tertulis juga, tapi ada bunyi orang tuanya seperti itu, ya mohon diikuti oleh si Warim tersebut. Nah setelah saat itu ya sudah, akhirnya rumah itu dirawat sama si Warim, bahkan iya tinggal di situ Warim, dan ya ada keturunannya lah waktu itu. Cuman akhirnya tadi keturunannya semakin besar, semakin dewasa, akhirnya Warim juga ditinggal juga sama anaknya. Anaknya cuma satu, Warim ditinggal, hiduplah sendiri Warim di rumah tua tersebut. Dan hari-hari ini dia itu jualan kayak apa sih ya, warung-warung jajanan, warung kecil-kecilan ya, warung goreng-gorengan, kebetulan ya deket jalan agak lumayan gede. Nah terus ya di lingkungan tersebut untuk kebutuhan hari-hari ya kayak obat nyamuk, sabun, apa aja ada di situ lah, termasuk paling utama ya warung-warung jajanan buat bocah-bocah kecil. Itu hari-hari Warim itu jualan seperti itu bro. Di rumah itu bro? Di rumah itu mungkin tinggal di depan halaman mungkin ya? Iya di rumah itu tinggalnya juga di situ. Pernah punya suami cuman nggak lama akhirnya meninggal. Akhirnya karena anak-anaknya sudah nggak di situ, Warim tinggallah sendirian di situ bro. Dan hari-hari mengandalkan dari dagangan tersebut ya.
Itu berlangsung 1, 2 tahun, 3 tahun, berpuluh tahun sampai akhirnya si Waryem pun menjadi nenek-nenek, bro. Ya, akhirnya kan berpuluh tahun berikutnya gitu ya. Ya tadi kehidupan kan tidak semuanya berjalan lurus. Ya orang yang mapan kemudian berganti tahun bisa menjadi sebaliknya, yang nggak punya bisa dapat kemudahan rezeki. Ya banyak hal yang nggak berubah kan perubahan itu sendiri katanya. Nah itu Waryem yang sudah tua, yang justru dia itu butuh perlindungan lah, butuh pengayoman, meskipun dia itu meskipun tua tapi masih bugar, masih bisa apa-apa sendiri. Kalau sakit paling lihatnya kasihan, terutama Mas Cipto itu kan hari-hari juga beli jajannya di situ, bro. Kalau lagi sakit paling libur, nanti dipaksa-paksa itu banyak tempel koyo, layar tancap itu di mana-mana ada, itu masih jualan. Ya kasihan katanya kalau saya nggak jualan nanti jajannya gimana anak-anak. Itu ya butuh perhatian, tapi yang anaknya jauh, ya kan? Ya tetap apa-apa sendiri. Nah, satu hal yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu, satu ketika, bro, itu ada masalah. Jadi ada beberapa orang yang datang ke rumah tersebut dan mengklaim dirinya adalah hak waris dari rumah tersebut. Entah cucunya, entah anaknya. Iya, cucu, bro, ketemunya cucu dari yang punya rumah dulu. Iya, cucu yang punya rumah dulu. Jadi mereka mengklaim bahwa saya itu hak waris sebenarnya, dan Waryem juga sebenarnya nggak ada saya ingin mengakui sisi ini, enggak. Cuman ini saya sudah matur sama bapak-bapakmu, ibumu dulu, sama keluarga yang waktu itu ngumpul bahwa Simbah itu mewariskan rumah ini untuk saya. Wah, nggak bisa kayak gitu. Apa orang bisa aja, kamu itu bisa bohong, Mbah. Ngomongnya langsung nggak enak, bro. Perubahan mungkin ya, yang tadinya mulia, yang tadinya mapan, terus jatuh pas anak keturunannya ke cucunya itu keadaan berubah. Akhirnya ngungkit bapak itu dulu punya waris di mana dan lain-lain. Diburulah di kampung tersebut, bro. Ya sebenarnya kalau ngomong baik-baik mungkin Waryem juga akan merelakan. Wong saya sebagai orang yang sudah tua sekali, sebentar lagi saya juga itu, iya sebentar lagi saya juga bakalan pulang, tapi ngomongnya harusnya baik-baik. Itu enggak mencak-mencak dengan yo ceritanya orang nada tinggi pendidikan gimana sih, surat-surat endi, buktinya mana? Ya enggak ada buktinya, wong lisan. Pakainya wasiat itu kan. Saya waktu itu ada buktinya, Doro, nggak cuma ngomong seperti itu, ada buktinya, Dek. Buktinya apa? Ya tetangga saya ngomong itu di depan tetangga saya. Ya tetangganya mana? Sudah meninggal. Oh ini cuma bohong-bohongan aja, kamu ngakal-ngakalin. Bah enggak bisa. Ya paling enggak, ya wis kalau misalnya ini memang mau diambil, ya bukan ngambil, ini hak saya, bukan saya ngambil. Enggak. Ini memang hak saya, mau saya tempatin. Mau saya apain terserah saya, itu enggak yang cewek, enggak yang cowok, seperti itu, bro. Itu cucu-cucunya itu. Ya cucunya. Ya ada berapa orang lah saat itu. Akhirnya dengan nada yang kasar, bahkan untuk si Waryem itu, Waryem ya tadi saya, Waryem itu dia itu pengen dikasih waktu lah saya untuk beres-beres bebenah, walaupun tidak banyak, tidak punya harta apapun, paling tidak kan ada lemari, ada pakaian, ada macam-macam di dalam rumah harus diberesin. Itu pun nanti saya mau poyan-poyan, mau ngomong sama saudara supaya bisa nempel di pinggir rumahnya atau dibikinin gubuk, dikasih waktu, enggak bisa, bro. Maksa banget. Maksa, bahkan itu dari kisahnya Mas Cipto enggak pantas buat tontonan warga saat itu, jadi kayak yo bangku-bangku lama yang mungkin punyanya Waryem sendiri itu dilempar-lemparin keluar, apa-apa diusir, bener-bener dikeluarin. Itu cuman karena memang warung posisinya itu enggak nempel sama rumah, jadi aman lah. Tapi semua perabot itu dikeluarin semuanya, nyampe yang nonton itu ndak kuasa melihat nenek-nenek itu kelara-lara nangis, bro. Waryem itu ya? Iya, sudah nenek-nenek sudah sepuh, dia itu nangis, tolong jangan begini, ojo ngene, aku yo pindah, aku yo gelem, iki dudu duweku, aku nyadar.
Nek misalnya nggak diakuin, kalau misalnya nggak diakuin saya itu dikasih, ya nggak apa-apa kali, tapi jangan kayak gini caranya. Oh, wis cuman nggak ditempeleng atau apa, nggak pantas lah pokoknya. Itu warga yang dari sawah dengar, yang melintas yang lewat pada buat tontonan, dan mereka itu nggak sedikit yang ikut nangis. Dan banyak juga yang warga-warga yang menghambur ke arah Waryem. Waryem itu yang sabar mbok, ndak apa-apa Gusti Allah eman sama jenengan, yang sabar. Itu buat tontonan warga. Dan saat itu ya kayak masjid itu juga anak-anak, tapi di dalam hatinya itu sama anak-anak yang lain tidak terima gitu loh bro. Iya. Tapi orang anak kecil ngeliat orang apapun gitu. Iya, orang tua marah-marah kan takut. Iya. Palingnya jahat sekali orang-orang itu, jahat sekali paling seperti itu bro. Dan ini kejadian itu begitu cepat. Ada pertama kali itu datang, keduanya langsung prosesi usir-usiran, langsung dibersihin, langsung di sweeping seperti itu. Dan ini Waryem saat itu dibantu sama warga pindah ditampung sama saudara, dan itu tempatnya agak jauh. Cuman ini apa ya, si saudaranya Nyi Waryem itu ndak terima bro, konon perlakuannya dari anaknya itu. Iya, konon perlakuannya kepada saudaranya itu, entah Nyi Waryem entah ketemunya itu sepupunya atau pernahnya bibinya, iya itu ndak terima dengan apa yang dilakukan sama keluarga tersebut. Jadi mereka itu, ini pendapat, meskipun semua di lingkungan tersebut memang membenarkan. Jadi mereka itu tidak terima karena ya itu bukan cuman ini bro. Jadi sebelum usir-usiran itu kayak ada proses pengadilan lah, pengadilan Allah saat itu gitu loh ya. Bahwa ya kalah, Waryem itu kalah, tapi langsung diusir seperti yang nggak mentah-mentah. Mereka itu tidak terima saudaranya itu. Konon mereka itu akhirnya tidak bisa cara kasar, mereka itu cara halus untuk membalas perlakuan sama saudaranya itu bro. Sama cucu-cucunya Pak Slamet tadi ya? Iya, yang menempati rumah itu terutama. Dan akhirnya memang ada yang menempati rumah tersebut bro. Entah cucunya, entah siapa gitu. Iya, ada cucunya kemungkinan besar sih. Dan Mas itu juga nggak menjelaskan secara detail. Yang jelas rumah itu ada yang nempatin, entah dijual ke rumah tersebut. Yang jelas sih yang menempati ya yang ikut ngusir saat itu. Jadi dibilang itu apa ya, di wetan sana, di tempatnya Mas Cipto itu ada semacam piranti alat goib untuk ritual tertentu. Kalau di sini mungkin pakainya tanah kuburan. Iya. Tanah kuburan. Umumnya seperti itu. Yang umumnya tanah kuburan untuk yang mungkin kalau di sini untuk mematikan dagang orang lain. Atau membuat tanahnya itu panas, nggak enak dilihat, itu macam-macam. Itu di sana itu pakainya, kalau nggak salah Mas Cito, karena sudah cerita udah lama ya, dan waktu itu ditulis di WA, cuman saya terhapus juga karena udah lama. Kalau nggak salah itu pakainya lemah ceruk apa ya, tanah ceruk. Nanti mungkin Mas Cito sendiri atau teman-teman yang paham tanah ceruk itu apa. Cuman saya itu ya mungkin mempadu-padankan kalau di sini mungkin kayak tanah kuburan. Iya, jadi tanah ceruk itu kata Mas Cipto ini ampuh, benar-benar ampuh banget Mas untuk tadi ritual goib tersebut. Kalau misalnya ditaburkan kemana dengan ritual tertentu, ini bisa sangat berbahaya. Dan kehidupan keluarga yang tinggal di situ tadinya aman-aman aja bro. Jadi kayak dibikin seolah-olah semua nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, walaupun kemarin habis kejadian yang pengusiran tadi Waryem tadi. Iya, dan senyap meskipun ya anak-anak terutama ya, dan tetangga-tetangga sangat kehilangan sosok Nyi Waryem yang baik, yang open, yang kadang jadi neneknya bareng-bareng. Kalau nenek-nenek yang baik itu kan bisa jadi nenek semua orang. Mereka sangat kehilangan. Dan setelah pengusiran itu sama sekali entah Nyi Waryem itu ditahan sama keluarganya yang nampung atau memang juga apa ya, ndak kembali ke situ lagi sama sekali, nggak kelihatan gitu bro. Jauh mungkin dari rumah itu. Iya, beda kampung paling bro. Jadi ndak sama sekali ke situ lagi, mereka kehilangan dan ada orang baru yang tinggal di situ. Dan semuanya tadinya aman-aman saja.
cuman ada selentingan setelah ada satu kejadian di rumah tersebut. Jadi rumah yang biasanya ya rumah tua sih, cuman biasanya hidup oleh tadi batuk-batuknya Iwarem, mainan anak-anak yang beli mainan, iya, ini jadi ya walaupun sudah ada orang yang baru di situ karena orangnya juga kerja, ada aktivitas tertentu, tapi bener-bener sintru kelihatannya sama tetangga-tetangga yang lihat itu lebih gelap, anyep mungkin ya, anyep dan tidak lama itu yang punya rumah katanya sakit, yang nungguin rumah tersebut sakit. Dan sakitnya ya orang dulu ya paling dibawanya mantri, dokter juga nggak kayak sekarang kan. Iya, dokter di mana-mana ada. Iya, dokternya meninggal bro. Di rumah tersebut meninggal. Ya orang meninggal ya umum, cuman kan bagi tetangga-tetangga akhirnya dihubung-hubungkan. Sehat masih muda, terus sakit juga kayaknya sakit biasa, nggak terlalu yang sakit yang gimana-gimana, tahu-tahu kok meninggal. Wis kan, akhirnya ini pertama yang udah begitu curiga kenapa dan mengapanya. Namun ketika istrinya meninggal juga bro. Berarti yang pertama meninggal suaminya. Habis bro di rumah itu. Yang menunggu rumah itu. Iya, yang menunggu di rumah itu habis. Termasuk anak-anaknya mungkin. Iya, meninggal. Kan parah banget bro. Itu satu kejanggalan lah katakanlah. Iya, ini mulai dari ada yang meninggal 2 orang pun sudah mulai tersebar. Iya, tadi spekulasi miring tentang dihubung-hubungkan dengan pengusirannya sang nenek tadi. Tapi mereka meyakini nenek Warem nggak seperti itu. Nggak mungkin melakukan itu, tapi memang ada selentingan. Mungkin dari kabar satu orang nyambung ke orang lain, itu ada saudaranya yang sakit hati bro. Saudaranya Warem itu yang sakit hati dengan perlakuan yang nungguin rumah tersebut. Akhirnya ya tadi katanya ke spiritual tertentu, ke dukun atau ke orang pinter yang gimana caranya itu pakai media tadi, tanah ceruk apa namanya itu. Nanti bisa diluruskan mungkin kalau saya salah kata-katanya tadi, tanah apa itu, seperti itu bro. Jadi menjelang ini sakit itu mulai banyak keanehan. Anak-anak itu enggan jadi main di situ. Jadi kalau misalnya ini warung, terus ada yang jajan kan enaknya dekat warung, mainnya dekat warung. Meskipun warung itu masih ada, walaupun tutup nih nggak dagang. Kalau kita kan anak-anak kecil biasa main di situ juga. Tetap main di situ. Itu males. Katanya kalau misalnya di rumah tersebut itu orangnya pada kerja keluar rumah, kadang itu di dalam itu masih ada suara orang bro. Walaupun sebetulnya sepi ya. Lagian kan nggak, kalau sekarang rumah-rumah tuh kan banyak pakai kaca, terus bisa diintip di hordennya atau apa, itu kan jendela nutup semuanya. Ini kayak keputarung seperti itu, dan jendela yang gede-gede, pintu yang sama gedenya juga. Itu di dalam itu gelap, tapi kadang ada suara orang batuk-batuk, ada suara nenek-nenek, nggak jelas. Bahkan satu kali anak-anak itu pernah karena penasaran sekali, masa iya sih ini warung balik lagi, ada sedikit harapan lah. Mungkin nanti warung bisa buka lagi atau apa. Mereka itu ngintip di celah-celah, penasaran. Iya, celah-celah pintu, jendela. Terus di celah-celah jendela itu di dalam itu nggak ada siapa-siapa. Ya kan kalau orang dulu itu rumahnya kan masih ada genteng-genteng kaca itu ya. Kadang ada sinar masuk ke dalam, masih bisa dilihat di dalam nggak ada siapapun. Terang lah. Iya, tapi mereka dengar di dalam itu ada orang batuk-batuk, ada orang yang mirip kayak Nyi Warem aktivitas di situ. Kadang juga si warga melintas gitu ya, ada beberapa warga yang melintas. Biasanya itu waktu malam hari mau ke sawah, mau banyoni bahasanya itu nih, nengokin pengairan yang ada di sawah. Itu sering mereka tuh melihat ada seseorang yang berdiri di depan rumah, tapi bukan yang punya rumah, bukan yang nungguin rumah tersebut. Sok aneh, kadang kayak cuman diem, hitam, kayak pakai tudung gitu loh, pakai tudung dari atas ke bawah itu nggak nampak wajahnya, nggak nampak apa, kayak mirip orang pakai sarung kalau diginiin gitu. Cuma kelihatan hitam doang. Cuman kelihatan hitam, berdiri itu di pojok rumah dekat pisang-pisang, paling seperti itu bro. Itu menjelang ya sebelum ada kematian di rumah tersebut.
lagi pertama itu loh. Jadi ya banyak rumah kok setelah ditungguin orang ini, setelah nggak ada nyiwarim, jadi banyak hal-hal aneh. Dan ketika tadi ya anak-anak kecil itu nengokin ke dalam itu nggak ada orang, terus ada suara nenek-nenek, sementara di rumah itu nggak ada yang nungguin nenek-nenek. Anak-anak takut, nggak ada yang main di situ lagi. Dan mereka sudah ya terpengaruh sama cerita-cerita orang tua. Sekarang yang nungguin orang jahat, tukang ngusir, mindset anak-anak kecil yang ngusir nenek kita. Iya, makanya banyak setannya, seperti itu bro. Dan setelah kematian dari keluarga tersebut, rumah itu suwung. Setelah semuanya mati nih. Semuanya meninggal, iya itu. Termasuk anak-anaknya juga. Iya, itu meninggal itu suwung, benar-benar suwung. Dan kayak apa ya, kalau menurut Mas Cipto terlalu cepat si bangunan itu, banyak tuh sawang, lapuk-lapuk begitu loh. Jadi kayak rumah yang langsung seakan-akan udah lama banget nggak ditungguin gitu loh bro. Terus kayak rumput-rumputan, alang-alang cepet tumbuh, sep itu. Jadi sintro, bener-bener sintro. Dan mungkin karena saking diyakini oleh warga bahwa di situ ditaruhlah tanah ceruk dengan tadi ya entitas gaib atau dikirimi, entah bahasa mereka itu jin hitam atau yang kuasa yang gede gitulah. Itu sampai berakibat bukan cuma di rumah tersebut, sampai ke tetangga bro, kena imbasnya. Efeknya ya, efek gelapnya itu bisa sampai ke tetangga. Jadi setelah kematian terakhir di rumah tersebut, itu tetangga itu berangsur mulai banyak yang sakit, entah sebelah kanan sebelah kirinya, meskipun nggak langsung ya. Kalau di kampung kan kadang ada kebun sedikit, itu tetap kena efek bro. Jadi ada kematian lagi mulai di sampingnya, di samping sebelahnya kanannya juga ada yang meninggal lagi, entah mungkin karena sudah tua, tapi kadang juga ada anak-anak yang dicocok-cocokkan gitu. Cocok loginya seperti itu. Dan beberapa kali orang yang lewat di rumah yang sudah suwung tersebut, setelah kematian semua yang ada tungguin di situ, mereka mulai banyak melihat penampakan yang aneh. Ketika apalagi tengah malam, sering ada yang manggil dari rumah tersebut. Kalau misalnya ada yang lewat pakai sepeda nih, lodeng pakai sepeda tengah malam, bapak-bapak mungkin dari sawah, atau mungkin ada ya selamatan yang jauh dari desa seberang terus baru pulang. Iya kan, ada melaikannya tengah malam, itu kadang ada yang manggil, tapi ditengokin nggak ada, tapi arahnya dari rumah tersebut. Nanti pas dia nengok di dalam rumah itu seakan-akan ada lampu lah. Tahun itu kan belum ada listrik, ada lampu yang nyala. Kayak ceplikan lampu-lampu tempel di dalam rumah, seperti ada kehidupan, padahal itu sudah nggak ada orang. Kadang juga ada yang nggak cocok pocongan, serem bro. Di situ di alang-alang itu kadang juga ada seperti mereka itu melihat ada hewan-hewan itu di depan rumah. Kalau mereka itu ngomongnya kayak kambing, tapi aneh, malam-malam begini kambing dilepas liarkan seperti itu. Di rumah itu kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin, di depannya itu di depan rumah. Artinya kalau misalkan ada kambing di situ kan logikanya begini, berarti katakanlah saat itu nggak ada, tapi hanya secara gaibnya saja. Artinya dulu tuh itu kan gak ada miara kambing. Nggak ada. Hewannya nggak pernah miara kambing itu kan. Jadi banyak sekali yang aneh. Akhirnya dari warga-warga, karena memang banyak kan jalan nggak cuman itu ya, itu salah satu alternatif. Ini salah satu jalan yang paling dihindari, yaitu di depan rumah tersebut. Walaupun sebetulnya itu jalan utama ya. Iya, salah satu jalan utama, itu jalan yang paling dihindarin karena adanya rumah tersebut. Dan meskipun orang sudah meninggal, di rumah itu gaib yang kuat itu masih ada dan sering menampakkan diri, sering menunjukkan identitasnya bahwa saya itu ada di sini. Seolah-olah menguasai di situ. Dan bukan cuma rumah tersebut, imbasnya samping-samping ada juga kematian. Dan yang paling puncaknya lagi, mereka itu tetangga-tetangga sampai pindah bro, sampai sejauh itu. Gila, efeknya sampai sejauh itu. Jadi sampai pindah, bukannya mereka itu
ya serem-serem aja, tapi rumah saya yang serem kan rumah itu. Iya, hitungannya andai kata itu pun nggak mungkin nempel, hitungannya kan kalau rumah dulu rumah kebun rumah lagi, iya, kebun rumah lagi itu gitu kan. Itu nyampe efeknya itu sampai ya sampai sejauh itu. Jadi beberapa rumah sampai ikut pindah karena ketakutan. Jangan ketakutan karena nggak mau kena efek dari tadi taburan tanah jeruk tadi dengan goib-goib yang bisa makan tumbal, makan nyawa. Itu diyakini sama tadi ya warga setempat bukan 1-2 tahun bro, bertahun-tahun dan konon sampai saat ini. Tapi dari maaf nih, dari perangkat desa atau katakanlah tokoh-tokoh masyarakat di situ enggak ada tindak lanjut? Ya tindak lanjut kan ini kan kayak semacam apa ya, kayak momok yang memang tidak ada bukti bro sebenarnya. Kayaknya seperti itu karena iya tidak ada bukti. Dan kalau orang dulu kan mungkin nggak kayak sekarang ya, pendidikan semakin tinggi, nggak kayak orang dulu yang mungkin lebih ke keyakinan dihubung-hubungkan sama sesuatu yang nggak nampak, kesalahan-kesalahan seperti itu, ketakutannya lebih gede mungkin ya. Jadi itu ngakar kuat di setiap orang di lingkungan tersebut sampai hari ini. Dan tanah tersebut entah jatuh warisnya ke siapa, sempat mau dijual pun tidak bisa sampai sekarang. Nggak ada yang mau lah itu. Nggak ada yang mau. Dan mungkin di ceritanya Mas Cipto sampai sekarang pun itu salah satu wilayah, karena bukan cuma satu rumah, karena beberapa rumah ikut pindah sih bro. Jadi kayak jadi destinasi bro. Jadi destinasi. Iya, kalau misalnya kita mungkin ke sana ada waktu luang, ada rezeki ke sana, itu tempat yang cocok untuk dijelajahi karena ada kayak destinasi wisata gaib. Karena itu salah satu wilayah yang dihindari. Artinya kan nggak cuma di situ atau tangga kanan kiri aja, artinya di wilayah situ juga banyak yang pindah. Entah mungkin telat berapa rumah, 5 rumah, 4 rumah, 5 rumah, ke kanan kiri ini ada pindah semua kan. Iya, walaupun nggak banyak, cuman ya mungkin tangga kiri kanan. Dan tidak diceritakan ke kami dengan jelas, itu sampai beberapa tetangga ikut pindah karena kena efek dari kayak tadi, sesuatu yang besar yang gaib yang ada di situ. Dan Mas Cipto mengatakan sampai saat ini pun di lingkungan tersebut masih suwung, masih kayak semacam tanah tidak bertuan, semrawut, dan ini tidak dihindari. Rumahnya makin hancur gitu. Makin hancur, dan samping-sampingnya itu ya ikutan kosong juga ya. Iya, terus nggak ada yang rawatin. Jadi mereka nggak ada yang berani menyentuh. Jadi saya pikir kemarin kan ya Mas Cipto ngirim ke WA ke saya, dia itu menanyakan sama timnya HS, padahal kita di sini nggak ada tim, cuma saya sama dirimu kan, tim apa gitu. Terus Mas, menurut pandangan Mas Ayu gimana, ada kejadian begini di tahun sekian-sekian, kejadian seperti yang diceritakan tadi sama saya. Terus ya gimana menurut saya hal-hal seperti itu bisa saja terjadi, cuman kalau menurut saya sih ini berkaitan dengan apa yang diyakini, keyakinan gitu loh. Kalau saat itu mungkin karena rasa sakit yang begitu mendalam yang diderita oleh si Nyai Waryem dan memang disaksikan oleh warga, mereka juga merasakan kesakitan yang sama, merasa kecewa, sedih, tapi nggak bisa apa-apa, ya kan? Karena memang kenyataannya mereka itu kan warisnya, tapi mereka nolaknya itu kan karena caranya itu salah. Dan mereka tahu sesakit apa tangisannya Nyai Waryem saat itu ya, kesedihannya seperti apa. Terus dia itu kayak mau pergi dari lingkungan tersebut itu sampai benar-benar ditarik-tarik sama warga, sudah nyi nanti seperti itu bro. Jadi bisa dibayangkan saudaranya itu sakit hatinya kayak apa. Saudaranya Waryem ini ya. Makanya saya bilang sebuah entitas gaib atau sesuatu yang kelam, yang gelap gitu ya, yang memang unsurnya tidak baik, terus dikawinkan atau digabungkan dengan rasa sakit yang luar biasa, kekecewaan atau rasa sakit yang luar biasa, itu jadinya tambah gede banget kayak gitu loh.
Nah, kebetulan sesuatu yang seperti itu dikirimkanlah dengan media tertentu ke rumah tersebut sampai efeknya bisa bisa seperti itu untuk yang di rumah tersebut. Jadi ada istilah dulu itu saya pernah dengar yang namanya, mungkin teman-teman pernah dengar, jual musuh. CM. Ada istilah seperti itu. Saya nggak mau tahu, habisin. Ada perintah seperti itu dengan perintah koin, ada spiritual seperti itu. Karena sakit hati bisa jadi ada yang seperti itu. Cuman warga meyakini Warim nggak seperti itu, tapi mungkin saudaranya yang nggak terima, bro, dengan sakit hatinya itu. Meskipun itu tidak pernah dibuktikan, tidak pernah dibuktikan, hanya omongan-omongan dari masyarakat sekitar, iya, dan selentingan-selentingan. Karena diyakini media tersebut itu memang luar biasa, akhirnya mereka menyaksikan sendiri rumah tersebut, dari melihat kematiannya, dari hal-hal yang aneh, hingga saat ini masih menjadi momok. Dan hebatnya lagi, karena sangat diyakini itu, mereka itu saking takutnya melintas rumah tersebut, ini nanti efeknya gimana. Kan kadang-kadang sesuatu itu ya timbul karena pikirannya sendiri. Artinya efeknya jadi melebar ke samping-samping. Jadi kan ketika Mas itu tanya ke situ, ya saya nggak ada tim, teman, ini pendapat saya pribadi. Saya pengalaman hal yang seperti itu. Rasa sakit itu bisa menjadikan sesuatu kebencian. Nah, kebencian itu menjadikan sesuatu yang gelap itu digabungkan, itu bisa semakin gede, dan efek yang seperti itu bisa saja terjadi. Dan tidak ada gaib membunuh, benar memang, tapi kepanikannya, ngacaukan pikirannya, kekalutannya itu yang bisa menjadikan depresi mental. Iya, kalau misalnya saya sosok perempuan, saya kuntilanak gitu ya, nggak matiin memang, tapi nakut-nakutin. Dan itu yang bikin orang iya, ini jatuh kemana, jadi nabrak, panik, ya begitu, lari. Jadi satu kisah saya jawab yang kemarin itu, ada satu kisah seorang perempuan terus dibantai sama ya keluarganya sendiri, kemudian disituasikan seolah-olah digantung diri, karena memang saat itu nggak ada forensik yang kayak sekarang, penyelidikan kayak sekarang. Akhirnya ya fix dia gantung diri, padahal dibantai, digantung. Dan itu kematian seseorang itu kan jalannya macam-macam. Saat itu dia nggak bisa mengikhlaskan caranya, kekejiannya, dan lain-lain yang diterima oleh orang yang digantung tadi. Iya, dan kebenciannya itu diambil alih sama entitas gaib yang diikat tes. Karena perempuan terus 40 hari, 40 tahun seperti itu. Iya, kebencian itu ngikat begini 40 tahun. Jadinya ya itu kita sebut yang sosok semacam kuntilanak. Terus berlangsung terus sampai 450 tahun. Jadilah merah, warnanya ganti terus sampai, dan mereka sendiri sebenarnya pengen lepas, cuma tidak bisa, sulit itu dari ikatan itu, karena pengennya meninggal sempurna gitu, bro. Ya ini pendapat nggak membenarkan, tapi ya cerita gaibnya yang ada di situ, orang-orang sana yang menyaksikan betapa tempat itu menjadi momok, bahkan tidak sampai sekarang. Itu luar biasa banget. Nggak dibangun, nggak ada yang beli, teronggok begitu saja. Orang lewat aja takut itu. Takut menghindari. Bagaimana mau beli? Iya, malam aja. Kalau sudah malam, maghrib itu lebih baik nggak lewat ke situ. Kalau berkenan mungkin kapan-kapan Mas Cipto bisa motoin lokasinya di mana. Ya kayak apalah paling enggak. Kalau enggak privasi banget. Kalau enggak ya ini sekedar menceritakan apa yang diceritakan oleh Mas Cipto. Dan kemarin saya pikir beliau itu cuman bertanya, terus akhirnya WA ke saya lagi, Mas Ayung, saya nunggu apa Mas? Itu kok belum dibawain? Oh sudah, ini minta diceritakan. Saya pikir cuma cerita doang ke saya gitu loh, bukan dibawain ke sini. Ya ini saya akhirnya permintaannya Mas Cipto, hari ini saya bawakan kisah tersebut. Dan juntrungannya kayak apa, yang jelas karena sudah tua, sudah manula, akhirnya Nyi Warim juga meninggal. Dan siapakah yang saudaranya yang melakukan itu, atau ini sekedar pendapat atau apa, ini
juga tidak terbukti, nggak jelas. Tapi dampaknya emang tanah itu teronggok dan menjadi tempat yang ya dihindari oleh orang-orang. Dan yang kerennya lagi ya, sampai tetangga-tangga itu pada pindah. Iya, itu luar biasa. Makanya sesuatu yang diyakini itu bisa jadi nyata, bro. Benar, itu luar biasa banget. Sampai ke tetangga-tetangga itu, mana efeknya benar-benar dahsyat. Iya, itu saja cerita dari Mas Cipto. Nggak panjang ceritanya sih, dan memang saya dapatnya cuma segitu. Dan tadi apa yang saya omongkan tentang pandangan saya itu ya pendapat saya pribadi, tidak melulu itu benar, tidak membenarkan juga enggak, itu sekedar pendapat. Oke, kita akan jumpa lagi di cerita di AS berikutnya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah-salah ucap mungkin ya bro, kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Kita jumpa lagi besok di AS. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.